Kita jumpa lagi masih di sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas reproduksi sel. Hal yang dapat adik-adik peroleh dalam mempelajari adalah adik-adik bisa menjawab soal-soal tentang reproduksi sel. Baik soal-soal yang ada di sekolah, soal ulangan harian, atau mungkin soal ujian akhir semester. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, reproduksi sel dapat dijumpai pada peristiwa pertumbuhan. Dalam hal ini adalah pertambahan tinggi badan. Dulu, waktu adik-adik TK mungkin tingginya antara 120 sampai dengan 130 cm. Dan hari ini sudah kelas 9, tinggi adik-adik mungkin ada yang 150 atau 160 atau bahkan mungkin 170. Pertambahan tinggi badan tersebut adalah hasil dari reproduksi sel. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah kuku yang bertambah panjang, rambut juga bertambah panjang, itu adalah hasil dari reproduksi sel. Selain pertumbuhan, reproduksi sel juga terlibat dalam peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin yang tentunya berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia yang terjadi secara generatif. Adik-adik, reproduksi sel terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Adapun beberapa tujuan dari pembelahan sel diantaranya adalah perbanyakan atau reproduksi sel, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan atau recovery sel-sel yang rusak, dan untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Baik adik-adik, kita bahas reproduksi sel. Macam reproduksi sel untuk mudahnya kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, reproduksi sel jenis amitosis. Yang kedua, reproduksi sel mitosis. Dan yang ketiga, reproduksi sel meiosis. Baik adik-adik, kita buat perbandingan antara pembelahan sel amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, pembelahan sel amitosis atau biasa juga disebut pembelahan biner adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui fase-fase pembelahan. Maksudnya adalah, kita lihat gambar ilustrasi berikut. Sel induk ini akan mengalami pembelahan secara amitosis, di mana tahapan awal sebelum pembelahan hingga menghasilkan 2 sel anak adalah materi inti dari sel induk tersebut mulai adanya pergerakan untuk membelah atau memisah, yang kemudian akhirnya terpisah 2 materi inti selnya, yang diikuti dengan pemisahan sitoplasma sel atau cairan sel, dan akhirnya terbentuklah 2 sel anak. Adik-adik, 2 sel anak yang diperoleh dari hasil pembelahan amitosis barusan adalah mempunyai sifat yang sama dengan sifat sel induknya. Pembelahan amitosis atau pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup atau organisme bersel tunggal atau monoseluler. Contohnya adalah sel-sel bakteri, sel-sel protozoa, mungkin adik-adik kenal amuba. Mereka semua adalah organisme bersel satu yang pembelahan selnya secara amitosis atau biner. Baik adik-adik, untuk macam pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi melalui fase-fase atau tahapan pembelahan, di mana tahapan pembelahan sel mitosis terdiri dari profase, metafase,
anafase, dan telofase. Adik-adik, untuk mempermudah mengingat 4 tahapan fase dalam pembelahan mitosis, di Ganesha Operation dibuatkan dekingnya. Dekingnya adalah PROMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun tujuan dari pembelahan mitosis itu adalah yang pertama untuk pertumbuhan. Seperti di awal diceritakan bahwa pertambahan tinggi badan, pertumbuhan pada tanaman merupakan hasil pembelahan mitosis. Selain pertumbuhan, tujuan dari pembelahan mitosis adalah penutupan luka atau restitusi, dan juga mitosis dapat terjadi pada peristiwa mekanisme regenerasi atau perbaikan sel-sel yang sudah aus. Adik-adik, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dari makhluk hidup bersel banyak. Baik adik-adik, untuk jenis pembelahan sel yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 dalam satu paket pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi, di mana terjadi pengurangan jumlah kromosom pada kromosom sel anak yang dihasilkan. Adik-adik, pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Jika kita perhatikan gambar ilustrasi berikut ini, sel induk mengalami pembelahan meiosis, meiosis pertama, kemudian dilanjutkan pembelahan meiosis kedua pada masing-masing sel anak yang dihasilkan, maka menghasilkan hasil akhir sebanyak 4 sel anak, di mana sifat sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis ini tidak sama dengan sifat sel induk, atau sel anak mempunyai perangkat kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kaitan reproduksi sel dengan sistem reproduksi pada manusia. Adik-adik, keterkaitan antara reproduksi sel dengan sistem reproduksi pada manusia adalah dalam reproduksi manusia yang terjadi secara generatif atau seksual melibatkan sel gamet atau sel kelamin, di mana sel gamet atau sel kelamin yang diproduksi pada sistem reproduksi manusia terjadi melalui reproduksi sel secara meiosis. Tentunya adik-adik masih ingat pada saat kita membahas alat reproduksi pada pria. Pada alat reproduksi pria, yaitu pada bagian testis, terjadi peristiwa spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau spermatozoa yang terjadi secara pembelahan meiosis. Untuk lebih mudahnya, mari kita sama-sama simak bagan spermatogenesis yang terjadi di testis. Adik-adik, peristiwa spermatogenesis berawal dari keberadaan sel induk sperma atau spermatogonium yang berperangkat kromosom diploid mengalami pembelahan atau perbanyakan membentuk sel spermatogonium kembali. Setelah sel spermatogonium mengalami perbanyakan, maka sel spermatogonium akan berkembang atau matang, tumbuh menjadi sel yang kemudian disebut sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer ini memiliki perangkat kromosom yang sama dengan sel spermatogonium, yaitu 2N atau diploid. Sel spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis, meiosis pertama,
Dari spermatosit primer terbentuk 2 sel spermatosit sekunder yang perangkat kromosomnya adalah haploid, yang kemudian sel spermatosit sekunder masing-masing mengalami pembelahan meiosis yang kedua sehingga total terbentuk 4 sel spermatid. Adik-adik, kalau kita lihat dari bagan yang ada pada spermatogenesis ini, sel spermatid yang dihasilkan semuanya berperangkat kromosom haploid. Setelah terbentuk spermatid, maka proses berikutnya adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa yang terjadi di ductus epididymis. Baik adik-adik, kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu reproduksi sel. Adik-adik, setelah kita sama-sama belajar tentang reproduksi sel, sekarang kita mau lirik-lirik tentang soal yang berkaitan dengan reproduksi sel. Baik, soal berikut saya bacakan. Pembelahan meiosis pada manusia terjadi pada proses pembentukan A. Somatis, B. Gamet, C. Zigot, D. Sel tubuh. Jawabannya apa adik-adik? Bacakan soalnya. Proses spermatogenesis menghasilkan sel-sel 1. Spermatid, 2. Spermatosit primer, 3. Spermatogonium, 4. Spermatosit sekunder, 5. Spermatozoa. Pertanyaannya, urutan pembentukan sel yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 3, 2, 4, 1, 5, C. 2, 3, 1, 4, 5, dan D. 4, 1, 2, 3, 5. Jawabannya apa adik-adik? Demikian contoh soal reproduksi sel dan pembelajaran reproduksi sel pada sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali pada paket atau bab-bab yang lainnya. Terima kasih.